Halo semuanya. Pernahkah Anda mendengar seruan yang mengatakan bahwa kita manusia harus melindungi bumi? Bahkan ada ekstremis yang mengatakan bahwa manusia adalah kanker bumi dan bumi cepat atau lambat akan dihancurkan oleh manusia. Apakah ini benar-benar masalahnya? Faktanya, manusia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan bumi. Bahkan tidak dapat memusnahkan semua spesies yang ada di bumi. Satu-satunya yang dapat dimusnahkan oleh manusia mungkin adalah manusia itu sendiri. Sejak lahirnya bumi 4,6 miliar tahun yang lalu, bumi telah mengalami lebih banyak bencana daripada yang pernah dialami manusia, lebih banyak bencana daripada yang dapat Anda bayangkan. Planet yang kita tinggali jauh lebih berbahaya daripada yang Anda kira. Dalam sejarah bumi, 99.999% spesies yang pernah ada telah punah, dan manusia hanyalah anggota biasa dari spesies tersebut. Sudah cukup baik jika manusia dapat melindungi diri mereka sendiri. Senjata paling ampuh yang dimiliki umat manusia saat ini adalah senjata nuklir. Senjata nuklir terbesar di antara mereka adalah bom hidrogen SART dengan setara TNT sebesar 50 juta ton yang pernah diledakkan oleh Uni Soviet. Denyut elektromagnetik yang dihasilkan oleh ledakannya pernah melumpuhkan komunikasi radio bumi selama 60 menit. Bukankah ini terdengar mengagumkan? Bom atom dapat meledakkan kawah sedalam puluhan meter di permukaan bumi, dan bom hidrogen dapat meledakkan kawah besar sedalam 2 hingga 300 meter. Lubang yang dalam ini setinggi gedung 70 lantai. Bukankah itu terdengar menakutkan? Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa bahkan jika semua senjata nuklir di dunia saat ini disatukan, energi yang dihasilkan setelah ledakan hanya setara dengan gempa bumi besar. Dalam menghadapi bencana-bencana yang dialami bumi, kekuatan senjata nuklir dapat diabaikan. Ratusan juta tahun setelah bumi pertama kali terbentuk, seluruh tata surya bertabrakan dengan sabuk meteorit besar. Semua planet di tata surya dihantam oleh meteorit super dalam jumlah besar. Komunitas ilmiah menyebutnya sebagai peristiwa tumbukan asteroid yang terlambat. 65 juta tahun yang lalu, sebuah meteorit super besar menghantam bumi di Meksiko, mengubah lingkungan ekologi bumi dan menyebabkan kepunahan dinosaurus. Kekuatannya cukup menakjubkan, tetapi dibandingkan dengan peristiwa tumbukan asteroid terakhir, tumbukan meteorit 65 juta tahun yang lalu ini sama sekali tidak layak disebut. Sisi jauh bulan tertutup rapat dengan kawah. Kawah-kawah ini terpelihara dengan baik, dengan kawah terbesar mencapai kedalaman 8 km. Di permukaan Mars, 635.000 kawah dengan diameter lebih dari 1 km telah ditemukan. Bulan dan Mars, dua benda langit yang paling dekat dengan bumi, memiliki begitu banyak kawah. Dapat dibayangkan bahwa bumi yang lebih besar mengalami lebih banyak dampak meteorit. Setiap meteorit ini dapat menghancurkan ekosistem bumi. Namun bagi bumi, dampak meteorit ini tidaklah signifikan. 5 miliar tahun yang lalu, pada masa-masa awal terbentuknya bumi, sebuah planet seukuran Mars bertabrakan dengan bumi, yang secara langsung memecah separuh kecil bumi dan menggeser sumbu rotasi bumi sejauh 23-26. Sebagian besar planet diserap oleh bumi, dan sebagian kecil terbentuk menjadi bulan. Namun setelah tumbukan tersebut, tidak terjadi apa-apa pada bumi, dan kehidupannya lebih baik dari sebelumnya. Sekalipun dampak seperti itu terjadi lagi, bumi tidak akan hancur, tetapi makhluk di bumi akan menderita. Dalam sejarah bumi telah terjadi 5 peristiwa kepunahan massal. Hal ini tidak hanya membuktikan betapa berbahayanya bumi,
tetapi juga membenarkan dua teori dari samping, yaitu Fermi Paradox dan Great Filter Theory. Apa itu Fermi Paradox dan apa itu Great Filter Theory? Untuk memahami kedua teori ini, pertama-tama kita perlu memahami alam semesta kita. Diameter alam semesta yang dapat diamati saat ini sekitar 90 miliar tahun cahaya, dan terdapat setidaknya 100 miliar galaksi, yang masing-masing memiliki sekitar 100 miliar hingga 1 triliun. Benar. Anda mungkin pernah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa jumlah bintang di alam semesta sama dengan jumlah butiran pasir di bumi. Perhatikan bahwa bintang-bintang itu seperti matahari. Pernyataan ini bukanlah suatu yang berlebihan. 20 miliar bintang yang ukurannya mirip matahari di Bima Sakti saja. Dari 20 miliar bintang di Bima Sakti, sekitar seperlimanya memiliki planet terestrial yang mirip dengan bumi di zona layak huninya. Jika saja 1/1000 saja dari planet-planet ini dapat melahirkan kehidupan, maka seharusnya ada 1 juta peradaban di seluruh Bima Sakti. Namun sayang, hingga kini kita belum melihat jejak alien sedikit pun dan seluruh alam semesta sunyi dan hening. Tampaknya hanya di bumi yang tidak mencolok ini, ada peradaban manusia yang sepi. Inilah paradoks Fermi. Mengapa ini? Saat ini, hipotesis paling dapat diandalkan yang dapat digunakan untuk menjelaskan paradoks Fermi adalah teori filter besar. Konten utama dari teori filter besar adalah bahwa peradaban seperti level kita mungkin ada di mana-mana di alam semesta. Tetapi setiap kali mencapai level tertentu, peradaban itu akan hancur, dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya akan terjebak dalam filter ini, terperangkap dalam siklus kehancuran dan kelahiran kembali yang konstan. Sejauh ini, belum ada peradaban yang mampu melewati filter ini, sehingga kita tidak dapat melihat alien. Inilah teori filter hebat. Tentu saja ini hanya tebakan, dan tidak seorang pun dapat menjamin kebenarannya. Tetapi 5 kepunahan massal spesies yang pernah dialami bumi tampaknya secara tidak langsung mengonfirmasi teori filter besar. Sesekali, kehidupan di bumi akan musnah tanpa bisa dijelaskan, dan sebagian besar spesies akan punah sepenuhnya. Yang perlu mendapat perhatian besar adalah frekuensi kelima kepunahan massal ini. Penelitian ilmiah menemukan bahwa kepunahan massal ini terjadi rata-rata setiap 65 juta hingga 115 juta tahun sekali. Peristiwa kepunahan massal ketiga dan keempat berjarak 65 juta tahun. Peristiwa kepunahan massal kelima terjadi tepat 65 juta tahun yang lalu. Jika manusia beruntung, kepunahan massal kehidupan berikutnya di bumi mungkin tidak akan terjadi hingga puluhan juta tahun kemudian. Jika manusia tidak beruntung, kepunahan massal itu mungkin akan terjadi dalam beberapa ribu atau bahkan ratusan tahun. Penyebab terjadinya bencana selanjutnya bisa saja karena robeknya kerak bumi, adanya asteroid yang menghantam bumi, atau alasan-alasan aneh lainnya. Tetapi krisis apa pun itu, krisis itu jauh lebih menjadikan daripada senjata nuklir. Jika manusia tidak dapat bertahan hidup, itu berarti kehidupan di bumi sekali lagi terhalang di luar filter. Dan teori filter besar sekali lagi telah menghancurkan sebuah peradaban. Manusia baru ada di bumi sebagai Homo sapiens selama 250.000 tahun. Sejak kelahiran manusia, lebih dari 90% waktunya dihabiskan untuk berburu dan meramu, berlari untuk bertahan hidup. 500 tahun yang lalu, manusia percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. 200 tahun yang lalu, tenaga manusia masih menjadi sumber energi utama bagi masyarakat manusia. 100 tahun yang lalu, manusia menemukan teknologi komunikasi radio. Dari sudut pandang alam semesta,
Peradaban manusia masih sangat sederhana dan membutuhkan waktu lama untuk berkembang. Agar peradaban manusia dapat terus berlanjut, manusia harus berpacu dengan waktu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berupaya memperoleh kemampuan untuk melindungi diri sebelum bencana berikutnya terjadi. Di masa depan, jika kita tidak bisa berhasil, akhir cerita tidak akan berbeda dengan dinosaurus. 500 tahun setelah kepunahan umat manusia, semua bangunan buatan manusia modern akan lenyap dan alam akan menutupi semuanya. 10.000 tahun setelah manusia menghilang, hanya beberapa bangunan batu besar yang dapat membuktikan bahwa manusia pernah ada. 50 juta tahun setelah manusia punah, generasi baru penguasa bumi hanya akan mampu menghargai kita melalui fosil, sama seperti kita menghargai dinosaurus saat ini. Dan periode waktu ini sesingkat kedipan mata bagi bumi. Bumi tidak pernah mengharapkan manusia untuk melindunginya, dan manusia tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya. Bagi makhluk lemah seperti manusia, akan cukup baik jika mereka dapat melindungi diri mereka dari kepunahan saat pembersihan besar berikutnya terjadi. Waktu hampir habis. Jika umat manusia tidak segera bersatu dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mungkin tidak ada peluang. Nasib seluruh umat manusia sudah terikat erat. Perang tidak ada artinya, perdebatan ideologis tidak ada artinya, dan pertikaian antar kubu tidak ada artinya. Yang perlu dilakukan umat manusia sekarang adalah mengesampingkan semua pertikaian dan bekerja sama untuk meningkatkan tingkat teknologi seluruh kelompok etnis, sehingga peradaban manusia dapat memiliki kemampuan untuk menghindari kepunahan massal sesegera mungkin. Namun pertanyaannya, bisakah manusia melakukannya? Saat ini, jawabannya mungkin tidak optimis. Selamat datang untuk berlangganan di saluran saya akan terus berbagi lebih banyak pengetahuan di sini. Sampai jumpa di lain waktu.